Lah itu kan puasa. Jadi puasa itu sederhana kok, nggak ribet. Yang penting sudah tidak makan, tidak minum, dan tidak mengumbar syahwatnya itu di siang hari. Itu sudah dihitung orang puasa. Sudah. Kalau yang lain itu kan sampingan. Ya kayak orang sholat yang penting udah ngadep kiblat, dibuka salam, dibuka takbir, tutup salam, udah. Bawa pakai masjid yang bagus, pakai sajadah, pakai sarung BHS itu kan, ya itu kan anunya sudah perlengkapannya aja sudah itu yang bagian-bagian dari. Yang penting ditutup mau pakai karung, mau pakai apa juga boleh, pakai tanah datar boleh. Itu puasa juga begitu. Makanya puasa itu yang penting udah nggak makan, udah nggak minum, udah nggak main syahwat, udah cukup dari subuh sampai maghrib. Makanya kalau imsak jangan berhenti itu. Waktu halal kok diistirahatkan. Berhentinya itu ya sampai Allahu Akbar, Allah itu berhenti. Udah. Ada yang ngeyel sampai hayya ala sholat. Ya boleh aja sebenarnya memakan sosiologi. Dan ada landasan historisnya. Allah itu menggunakan itu. Menggunakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Jadi puasa itu bukan barang baru, puasa itu barang kuno, syariat lama. Makanya karena syariat lama puasa itu semenjak manusia ada itu disuruh puasa sudah. Nabi Adam itu disuruh puasa. Dikenal dengan puasa ayyamul bid, ayyamus sud. Puasa hari terang, puasa hari gelap itu puasanya Nabi Adam. Jadi 13, 14, 15 rembulan itu puasanya Nabi Adam. Nabi Idris puasanya makan yang tidak bernyawa, bila roh. Nabi Nuh waktu mau bikin kapal puasa. Semuanya puasa. Itu Nabi Ibrahim ketika persiapan menghadapi Namrud juga puasa di gua. Nabi Musa naik gunung Tursina puasa. Nabi Dawud sehari iya sehari enggak. Ya. Makanya karena puasa ini semenjak awal manusia itu sudah diwajibkan, maka di antara ibadah ini yang paling trending itu ya puasa itu. Paling viral puasa itu. Sholat cuma orang Islam, haji orang Islam. Tapi kalau puasa semua agama ada pelajaran puasa. Ada. Nasrani kalau Jumat Agung puasa. Hindu apalagi lebih serem lagi puasa matahari. Gerhana bulan itu karena Tuhan terang kalah sama Tuhan gelap. Manusia puasa 90 hari. Orang Zoroaster. Orang Majusi yang dulu nenek moyangnya orang Iran itu, Parsi, itu penyembah api. Kalau apinya mati, dia puasa. Lu kan dulu api itu kan berharga sekali. Sekarang ada korek api, jadinya api itu sudah nggak terlalu berharga. Apalagi ada LPG, tek itu hidup. Udah nggak berharga. Dulu api itu berharga, makanya sampai disembah sebagai Tuhan. Apinya itu taruh di bangunan tinggi orang Parsi. Bangunan tinggi namanya Manaro, tempat api ditaruh. Makanya ketika Raja Rustum, Raja Parsi itu masuk Islam, ngambil mantu Sayyidina Husain, apinya dibuang. Manaronya taruh depan masjid. Maka masjid Parsi punya Manaro. Sampai Jogja namanya Menoro itu. Ya itu tambahan dari orang Parsi. Itu puasa. Makanya puasa itu trending. Nenek moyang kita apalagi di sini hobi puasa. Cinta ditolak puasa. Ya kan? Yang santri ke masjid baca ya Rahmanu ya Rahim. Yang enggak santri cari pohon senama tekajat jiku jaran goyang. Ya puasa. Lah puasa dulu. Nenek moyang kita puasa. Pengen kuat itu Aji Bantung Bondowoso puasa. Semuanya puasa. Bahkan dulu zaman saya ada SDSB. Agar nomornya tembus puasa itu orang-orang itu. Bayangkan akan sangat sulit. Ki Gede Pemanahan puasa. 20 tahun naik ke Gunung Kidul. Bang Lampir. Sama Ki Ageng Giring. Puasa di situ. Baru selesai puasa babat alas di sini. Punya anak namanya Danang Sutowijoyo buka hutan dikasih nama Alas Mataram. Lah ya kan
Akhirnya kemudian zaman Belanda dipisah dua jadi Giyanti itu. Jogja Solo. Lu sampean kalau hidup di Jogja ini barokahnya orang puasa, jangan lupa. Makanya kalau sampean miskin di Jogja, carilah keberkahannya Jogja. Tirakat dikit-dikit nanti dapat bagian. Lah kalau sampean tempat berdirinya Jogja aja lewat tirakat, sampean sama sekali nggak ada tirakatnya, ya jangan harap dapat bagian. Ya paling bagiannya 5 juta sebulan itu aja habis untuk kontrak rumah. Untuk iya, jadi ngambil berkahnya. Ya sama dengan berkahnya Masjidil Haram. Ya kan, berkahnya Masjidil Haram. Dunia berubah itu gak karena sana. Nabi Ibrahim. Nah kita ikut ngambil berkahnya ya ikut kurban di sini walaupun jadi sapi. Ikut ngadep ke sana, ngadep kiblat. Ini kan sebenarnya tabarukan, makanya kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Lah sampai di Jogja, perempuan-perempuan inilah. Kalau pengen punya anak hebat itu ya ikut latihan itu. Tempat wahyu temurunnya untuk membuka Jogja, lihat aja nggak pernah. Sekali-sekali BNI itu rekreasi ke sana. Tengok, bacain Fatihah 3 kali gitu. Baru sah sampean itu registrasi jadi orang Jogja itu. Udah urban semua, nggak ada yang registrasi. Gimana secara batin memang tetap bukan orang Jogja. Iya. Loh itu masyarakat urban abadan abidin itu abadan abada itu. Itu. Loh iya kan? Orang Yahudi Nasrani berebut pergi ke Bethlehem. Tempat asal usul. Yahudi berada di situ. Kalau punya keyakinan mau kuat, ya harus menginjakkan kaki di dataran tinggi Golan. Kaum muslimin kalau mau kuat ya naik ke Jabal Rahmah. Orang Jogja kalau mau kuat ya naik ke 2 titik. 1 titik sana, yang kedua titik Turgo. Tempatnya Syekh Jumadil Kubro itu, kakek moyangnya Wali Songo. Loh itu tak bangun jalannya habis 4,5 miliar itu. Walaupun bukan duit saya sendiri. Kan duitnya teman-teman yang ada BNI ada apa gitu loh. Tuh, iya. Itu Syekh Jumadil Kubro itu bapaknya Mbah Maulana Malik Ibrahim yang melahirkan Wali Songo. Wali Songo itu yang bangun wilayah. Makanya kita Indonesia ini disebut wilayah karena dulu yang menata itu para wali. Kan sinyal mampu menghantarkan gambar menghantarkan ini. Makanya Islam dulu juga mengajarkan itu di coding aja. Cinta kok ditolak, di coding gitu aja. Kita udah terlalu jelek gak punya coding. Coding aja kasih huruf apa, dia paku di atas pintu. Besoknya perempuannya lewat, I love you. Itu yang disebut mistik, yang disebut sihir itu karena dilakukan oleh orang-orang jahat. Gitu loh. Makanya Quran itu bisa dikirim lewat Fatihah, lewat ini. Karena sama-sama ada kartunya, kita sama-sama punya ruh. Yang penting kalau kita mau ngirim punya paketan. Kalau nggak punya paketan, pakai wifi gratisan. Wifi-nya sama, ya wifi-nya Nabi, wali tadi itu. Kalau tadi .co.id ini ila hadratin Nabiyul Mustafa, ila jami aulia illah. Namanya tawasul itu wifi gratisan. Bukannya musyrik, bukannya bid'ah, itu orang nggak paham. Itu karena wali-wali itu download, makanya wali itu ngerti hati orang. Jadi kenapa wali itu? Ya karena ini dihack namanya. Oh, dihack itu tahu. Macam-macam dihack macet itu. 10 megabit terus dikirimi sak tera ngono ya. Nek ngono ae. Lho ini sebenarnya. Lho makanya ada orang kalau sudah pakai wifi gratisan kan baru kemudian doa itu dibagi. Makanya kalau ada orang nggak pernah, doa Fatihah kok dibagi orang seluruh dunia. Nggak nyampe, ya nyampe. Jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Yang nyuting di lapangan sepak bola Piala Dunia itu cuma 1 orang. Tapi dinaikkan satelit dibagi seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV.
Jadi nggak pernah nonton siaran langsung. Loh, ini teknologinya sama, ini teknologi cloud di sana. Iya, Nabi Ibrahim download, maka kemudian ada pemancar-pemancar, makom-makom, petilasan-petilasan, sebenarnya adalah pemancar. Emang telapak kaki Nabi Ibrahim itu, kakinya Nabi Ibrahim dulu di situ. Ya di situ terus habis itu pergi lagi. Kaki itu terjadi ketika Nabi Ibrahim download doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kakinya nyita. Nabi Ismail bantu Nabi bapaknya disebut Khidr Ismail. Itu bukan makamnya bukan di situ, itu namanya petilasan. Makanya orang-orang Jawa itu ngerti tentang petilasan, tentang apa. Itu dulu adalah apa? Pemancar untuk download. Iya, makanya sebenarnya perubahan-perubahan besar itu terjadi karena orang-orang itu. Orang Jogja bisa buka hutan di sini karena tirakat di Bang Lampir itu. Yang lain kan tambahan. Lahirnya Sutowijoyo melahirkan terjadinya kota Mataram. Yang akhirnya kita bisa menikmati hidup ini. Makanya orang keraton itu pahalanya besar. Karena kakek buyutnya telah berbagi tanah. Jadi ada yang jadi Bulak Sumur, ada yang jadi Jalan Malioboro. Jadi pahalanya tetap lebih gede. Kita ini kegusur 1 meter aja ribut sampai Mahkamah Agung. Kamu jangan ngici orang di belakang itu pahalanya gede, wong kakek buyutnya yang membuka hutan. Iya kan? Yang jadi BNI terus disertifikatkan menjadi milik negara itu juga dulu tanah yang kakek buyutnya yang Bapak Talas sampean itu jangan kira. Loh, ini kan makanya kalau di dalam Islam ada wa'ala ali Sayyidina Ibrahim dan keturunannya tetap kita doakan. Itu kan manusia gitu ya. Itulah, jadi itu konsep dasar tentang kehidupan, tentang cloud, tentang apa. Yang orang sekarang udah nggak ngerti. Sama pegang handphone setiap hari itu karena cloud. Dan cloud itu dibikin dari logam. Logam dari mana? Dari rumus-rumus algoritma itu. Cuman kenapa bisa transfer duit itu? Itu karena di sini kan ini logam. Logam yang disatukan mampu menyimpan foto, nyimpan gambar, bisa dicas. Itu rumusnya ada. Jangan dikira ini tidak pakai rumus logam. Makanya orang Israel itu paling mengerti bagaimana memperlakukan logam. Hanya dia nggak punya banyak bahan baku. Dia pengetahuannya punya, nggak punya bahan baku. Maka takut sekali sama Iran itu. Iran punya pengetahuannya, punya bahan bakunya. Mate dia kalau sampai Iran itu bangkit. Pasar dunia berubah. Ini kan hanya persoalan perebutan pasar. Karena kalau sampai Iran itu bangkit, bahaya. Pasarnya habis itu Israel. Amerika makelarnya habis. Karena semua negara ini kan pelukis. Pabrik catnya ya tetap di situ, di Teknion itu. Teman kalau pengen itu di Teknion, di Haifa itu pabrik. Oh gitu ya. Yang mecah atom, mecah nuklir itu di situ semua. Suryono surat rekomendasi. Yang akhirnya jadi pesawat, jadi handphone, jadi laptop, jadi apa itu kan sebenarnya atom yang digeser-geser gini, dirumuskan, Suryono kan cuma dapat telepon. Itu. Nah sampean sehari-hari cuman pegang duitnya. Iya kan? Tapi nggak ikut ngatur obligasinya. Obligasi nggak ikut ngatur, jaminannya nggak ikut ngatur. Sehingga pergeseran jaminannya itu dari mana kita nggak tahu. Yang penting sampai lihat duitnya udah seneng lah, pokoknya baru duitnya ini. Tahu tuh harga saham jeblok, itu dari mana? Ya iya kan? Loh, kalau yang lain sinaunya di hulu. Pegawai bank ini kan sinaunya di hilir. Udah ngurusi produk aja. Untung ada yang ngurus, coba kalau nggak ada yang ngurus.
Di dunia itu begitu, ada kelompok-kelompok yang mengatur ini. Kita ini sekarang pakai siaran langsung, pakai ini, pakai Google, pakai Facebook, pakai WhatsApp. Yang bikin program si Mark Zuckerberg. Dia dapat keuntungan 200 triliun setiap bulan. Itu bayar sekarang. Duh, satu bulannya Mark Zuckerberg dengan duitnya BNI SDI habis itu. Lu jangan bawa kira, itu pemain-pemain internasionalnya main di hulunya. Saya ini generasi 90-an. Dulu konser Metallica di Moskow itu 6 juta orang kayaknya udah nggak ada yang bisa ngalahin. Woodstock aja kalah. Begitu musim daring, habis diajar sama BTS. Tahu kan BTS yang kayak gitu. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. Kita coba hitung jelek-jelekan itu ya. 1 tahun itu pemasukan kepada Korea dari duit BTS itu 2.600 triliun. Itu kerjaan BNI berapa ratus tahun itu. Loh, di dunia ini kalau menguasai algoritma baru ini, enggak kan? Begitu coding disepakati, algoritma disepakati, apa yang terjadi? Cina mendaftarkan hurufnya. Karena dia punya huruf. Cina ini kan punya bahasa, punya huruf. Kita ini punya bahasa, nggak punya huruf. Sehingga coding dan algoritma Indonesia ini nggak ada. Mau daftarin huruf apa? Hurufnya huruf Latin. Cina bisa ngelawan Amazon akhirnya. Pakai Alibaba. Dia bisa ngelawan Facebook pakai QQ Run. Dia bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Itu duit semua. Sehingga di dalam pertarungan dan pergeseran ekonomi politik internasional, Cina nggak ada yang bisa ngalahin sekarang. Cuman Cina masalahnya sekarang satu. 2 miliar orang ini sudah sangat susah untuk dikasih makan. 1 juta ton gandum setiap hari udah nggak bisa dicukupi. Karena makanan nggak bisa di-download. Ayo gandum mau download, download gandum. Itu nih gambar toh, membangun kertas. Babi nggak bisa di-download. Loh, ini dunia. Loh, itu lahir dari mana? Dari kehidupan ini. Jadi makanya kalau jadi manusia itu ya memang harus komplit dikit-dikit. Makanya puasa ini orang ngerti semua, ayam aja ngerti. Kalau pengen telurnya netes puasa 21 hari. Kupu-kupu kalau pengen terbang, ulet itu puasa dulu jadi kepompong. Makanya dokter juga paham, kalau orang mau diselamatin nyawanya suruh puasa. Kalau operasi nggak dipuasa, dokternya nggak berani. Puasa ini itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Cuman karena terlalu lama dan gak ada yang ngingetin jadi orang modern udah lupa semua. Nah, anak-anak sekarang ini diingetin tapi bukan pakai teori puasa, tapi pakai intermittent fasting. Wah, kan lebih keren kan itu, namanya keren gitu aja. Tujuannya apa? Diet. Yang ujungnya dead. Loh, intermittent fasting diterima kan? Bahkan sampai 9 hari itu diterima. Berapa jam? 16 jam kali 16 jam kali 16 jam. Kayak MLM itu. Tahu-tahu mate kurang gizi. Orang sekarang pelajarannya beda. Namanya intermittent fasting. Sesungguhnya itu apa? Puasa. Nah, kenapa di Indonesia sahur siam disebut puasa? Ya karena orang Indonesia juga udah terbiasa nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan untuk tirakat. Sebelum Islam, model seperti itu namanya upawasa. Jadi bahasa lokalnya itu upawasa dulu, persiapan moksa. Sebelum moksa orang harus melakukan upawasa. Sebelum upawasa orang harus melakukan kabumian.
Sebelum kabumian orang harus melakukan namanya Upanishad. Menghilangkan jati diri, kabumian melakukan dharma seperti bumi, terus upawasa mulai nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan. Gitu. Jadi kalaupun dapat, kalau itu disebut barang baru mungkin bagi masyarakat kita juga enggak. Sudah terbiasa upawasa maka syahrul-siam di sini disebut puasa. Nah puasa itu mau dimanapun rumusnya sama. Rumusnya itu ya cuma dua itu. Mulut atas, mulut bawah. Cuma itu tok. Mau agama apa, mau model puasa apa, dua itu ditahan. Nah kenapa dua itu menjadi penting untuk dikelola? Karena dunia ini ya cuma dua itu aja sumbernya. Karena sumber kehidupan itu manusia. Ada dunia ini ya karena bergerak karena ada manusia. Manusia keluarnya dari mana? Ya dari situ. Makanya kalau nggak ada kelahiran dari situ ya nggak ada manusia dan dunia juga nggak bergerak. Kita pakai hitung-hitungan modern aja deh. Ya itu dengan orang-orang yang sudah orang perbankan itu. Begitu manusia itu mau lahir, maaf ya, kita hitung. Dunia yang digerakkan oleh manusia itu apa? Mau lahir BKIA. Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Itu triliunan itu asetnya di situ. Orang baru mau lahir. Ketika mau bangun BKIA pinjem bank juga. Begitu anak itu lahir, pabrik Pampers lahir, triliunan asetnya. Bergerak semua dunia. Begitu bayi itu sudah mulai agak gede, pabrik susu lahir. Begitu gede, industri-industri besar lahir karena manusia. Bel maghrib. Lahir semua. Ada semua, dunia bergerak. Iya kan? Kepala ibu-ibu, kepala laki-laki ini melahirkan industri yang sangat gede. Itu industri jilbab lahir karena kepala. Triliunan asetnya, utang bank juga. Kita hitung satu. Ada pabrik peci. Ada pabrik topi. Mulai dari pet sampai helm. Gitu. Triliunan asetnya. Rambut melahirkan industri sampo, kondisioner, serum, anti ketombe, terus semir, potongan rambut, barbershop. Ya kalau orang Jogja peditop, obat kutu. Asetnya berapa itu coba yang digerakkan oleh rambut manusia? Muka. Skincare ini berapa ini? Triliunan asetnya. Mulai dari Natasha, London Beauty, apa itu? Boutique Care, apa? MS Glue, macam-macam lah itu. Itu dalam waktu belum nyampe 5 tahun sudah triliunan asetnya. Segede apa coba? Itu baru dari muka dok. Belum ke sini. Ini melahirkan pensil alis. Tokonya berapa jumlahnya? Ke bawah sini ada Ishido. Iya kan? Di bawahnya ada maskara. Triliunan. Belum menggerakkan salon-salon tanam alis itu. Tanam idep. Di dalam mata ada softland, kacamata. Rumah sakit mata. Kita nggak bisa hitung. Triliunan asetnya itu. Ke bawah sini ada blush on. Ya kan? Blush on. Di sini ada lipstick. Perancis hidup karena bibir manusia. Lipstick, loh itu mahal semua di sini nih. Ada yang 100 juta, ada yang apa. Nah, kalau kita sih yang murah-murah aja, gigit ayam hidup merah. Ya kan? Gigi ini ada industri odol, industri sikat, behel. Di bawahnya sini ada cukuran jenggot, ada Firdaus. Di bawah sini ada pabrik Shell, ada pabrik dasi, ada pabrik kalung, liontin.
Triliunan di sini, ini dunia bergerak ini. Terus ini konveksi, pakaian dalam. Wah itu jumlahnya kita nggak bisa hitung gitu. Dimanapun itu udah kuadriliun gitu. Tangan ini cincin, jam tangan, gelang, manikur, pedikur, kutek, potongan kuku, jam tangan ini ada yang 11 miliar punyanya Saroni. Duh, ini industri gede loh ya. Dan pasti berhubungan dengan BNI. Iya kan, belum lagi ke bawah sini. Bawahnya pusar itu duit semua di situ itu. Industri celana, celana pendek, celana panjang, simpak, rok gitu. Mulai dari iya kan simpak itu juga gede. Saya pernah di Paris itu, kaget saya. Ada simpak itu perempuan kecil gitu, nggak tahu ini cara makainya gimana, ketutup apa enggak, kok kecil banget gitu kan. Itu harganya kalau duit sini 300 juta. Padahal ketika dia pakai juga gak ada yang lihat, ini mau itu di dalam. Ya Allah Karim, ini apa ini? Satu manekin itu dipakai, itu ada sekitar 10 sampai 20 miliar. Sudah gitu bajunya menurut saya jelek, bolong-bolong. Ini apanya ya? Tapi ya, dia bisa ceritakan dengan filsafatnya orang Perancis, dengan Levi Strauss-nya dia bisa ceritakan. Sehingga barang baik bisa menjadi buruk, barang buruk menjadi baik tergantung iklan. Tas itu hanya semata-mata alat untuk nyimpen barang. Tapi bagi masyarakat dunia ketiga diceritakan itu adalah simbol kelas. Itu bisa laku 2 sampai 50 miliar. Gimana Amerika nggak jengkel sama Perancis itu? Dia bikin satu kontainer, Perancisnya cuma bikin satu gitu aja kan jengkel kayak gitu. Loh ya kan pabrik tas DIY itu cuma kalah sama satu Hermes, mate itu sudah. Itu duit semua loh ya. Lo Bank Dubur itu industri. Mulai dari industri WC mereknya American Style sampai Toto, duit semua. Begitu keluarnya terlalu lancar, ada intro stop, ada diapet, ada diatap. Begitu macet, ada dul kolak. Itu nggak mau pikir itu bukan duit itu. Itu duit semua. Orang Jogja cuma jumbleng, enggak lah. Plung, blas plung loh. Itu duit, jadi jangan dikira. Dan hari ini semuanya pasti berhubungan dengan bank. Makanya kalau proses ini nggak ditata, dunianya juga kacau. Dia harus benar-benar ditata. Makanya proses keluarnya manusia itu harus ditata. Syahwat ini harus dikendalikan. Karena begitu dia nggak dikendalikan, lahir generasi yang kacau, dunianya ikut kacau. Makanya jangan main-main dengan bawa pusar itu. Terus mulut. Mulut ini juga narik dunia. Makanya kalau kita makan disuruh berdoa, Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Bukan berkailah saya, kok berkailah kami. Loh, makanan yang kita makan, makanan pokok itu dunia bergerak semua. Kita makan beras. Beras itu menggerakkan sawah. Sawah itu menggerakkan BPN. Kalau nggak diatur sama BPN, itu tebas-tebasan pakai arit itu sama tetangganya. Lahirlah pabrik pupuk, triliunan asetnya. Dan kita nggak peduli agamanya apa pabrik pupuk itu. Dia universal. Pengairan, mesin pemanen, mesin penggiling beras. Begitu mau naik, mau kita makan, melahirkan pabrik rice cooker. Triliunan itu asetnya. Kompor, mulai Rinnai, mulai apa, itu lahir semua. Pemanasnya pakai LPG, negara itu, nambang. Naik ke atas meja, pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok, pabrik mejo. Biar enak kita lahir, kita kasih bumbu lahir, pabrik bumbu, nanem bawang sak Brebes itu. Nanem cabai di Kulon Progo itu sepantai. Nanem merica di Palembang. Hidup semua kenapa? Karena tarian makan. Terus biar enak kita kasih garam. Orang Jogja nggak punya garam, yang punya garam orang Rembang, orang Madura itu. Pakai tambak-tambak garam itu. Siapa yang curiga nggak waktu bikin garam ditambaknya nggak kencing ditambaknya itu. Makanya namanya penuh kecurigaan.
Iya kan kalau orang Jawa namanya itu karena curiga. Jangan-jangan pas gawe uyah iki nguyo. Makanya siji dikasih nama uyah, siji nama uyo. Karena khawatir pas gawe uyah iki nguyo. Coba. Selesai makan kita ambil anggur merah, anggur hijau. Ini negara yang mendatangkan karena ini impor. Kita nggak bisa produksi anggur itu. Kalaupun bisa produksi ya dipot dimakan anaknya udah habis. Kadang berbagi sama tikus sudah habis. Tapi kalau untuk konsumsi publik dengan kapasitas gede impor. Butuh negara. Negara menunjuk Menteri Perdagangan, perdagangan ada eksportir, importir. Kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Pasti berhubungan dengan Bank Devisa New York, punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi makan anggur aja berhubungan dengan orang Yahudi, coba lah ya. Nah, kita hitung. Dan itu semua hari ini fasilitatornya adalah perbankan. Tapi kita tahunya di hilir, hulunya kita nggak tahu sama sekali. Loh, itu dunia deh. Makanya dua ini kalau nggak ditata, manusia pasti lalakum tatakun itu nggak akan ada dapat sebenarnya. Agar kalian jadi orang yang takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Dimanapun tempat kita merasa mendapatkan pengawasan dari Allah. Tapi orang kalau sudah dua itu nggak ditata, Allah di mana? Ya nggak ada. Lupa pasti. Ngejar janda gitu masih ingat Allah? Ya enggak. Ayo, orang mau zina itu masih ingat? Enggak. Makanan nggak ditata, ingat Allah? Enggak. Korupsi ya nggak ingat Allah. Gitu. Aman kalau udah urusan makan ini, nggak inget Tuhan sama sekali. Pasti lupa. Dua itulah yang paling melupakan orang kepada pencipta. Lupa pasti. Orang kalau sudah nafsunya nggak terkendali. Lihat orang gila aja dimandiin. Terus untuk melampiaskan syahwat. Pernah ada kejadian itu kan di Kebumen. Orang gila masih cantik, tiba-tiba dimandiin sama orang-orang itu. Dipakailah di kebun tebu. Udah diam-diam orang gilanya bilang, enak. Ya ketahuan sama orang kampung. Digerebek itu akhirnya. Lu coba. Tuhan lupa, makanya orang kalau syahwatnya nggak dikendalikan, lupa Tuhan. Coba. Makanan nggak dikendalikan, lupa Tuhan. Nah, makanya harmoni ini dua ini harus dikelola. Sampean menjadi orang baik, begitu ininya nggak terkelola, langsung jatuh sampean. Kepala BNI Jogja itu, tiba-tiba kok kemudian syahwatnya kemana-mana gitu. Di depan karyawan punya harga diri, ya nggak punya. Apa? Begitu, akhirnya bener. Kepala cabang mana gitu, tiba-tiba sudah punya istri, sudah bagus, syahwatnya diumbar sana sini. Ya nggak punya harga diri. Nggak punya harga diri. Atau orang ganteng kayak apa? Ini pangkat kayak apa? Tahu-tahu nyuri makanan gitu. Jatuh di harga dirinya. Atau yang paling alami. Orang makanan nggak tertata, artinya dia miskin. Itu punya harga diri? Nggak punya. Meminta-minta, nggak punya. Setiap lihat perempuan, tek. Lihat laki-laki, tek. Ya, nggak ada harga diri juga. Makanya orang yang punya kehidupan yang normal, punya harga diri itu pasti karena duanya itu dijaga. Gitu. Nah, kebaikan itu universal. Syahwat yang tidak tertata ini juga melanggar norma kebaikan. Makanan yang tidak tertata juga melanggar norma kebaikan. Nah, coba, loh ini pelajaran basic insting sebenarnya. Pelajaran paling basic yang diajarkan oleh Allah buat manusia. Dimanapun, agama apapun, suku apapun, kalau dua itu terjaga, dia mendapatkan kepercayaan publik. Dan orang kalau mendapatkan kepercayaan publik, dia bisa melakukan perubahan, kebaikan dunia ini mau jadi seperti apa. Itu sisi yang paling bisa kita rasakan ketika kita di dunia.
Tarikan-tarikan gede ini ada di dua itu. Dan dua itu kalau nggak terkendali, kacau hidup ini, Pak. Ada orang sudah baik, pangkatnya udah bagus, gini. Tahu-tahu skandal gitu. Jatuh, pek gitu. Habis. Ini korupsi, habis tangkap KPK. Ayo. Itu dari mana? Dan makanya sumber dunia ini, dua itu harus dikendalikan. Sampai begini setiap hari mau duduk di sini, nggak perlu, itu ada banyak demi kebutuhan makan. Untuk siapa? Untuk istri. Istri itu dari siapa? Dari urusan syahwat. Yang perempuan juga sama, untuk anak, untuk keluarga. Dari urusan apa? Makan dan urusan syahwat. Sama aja. Muternya balik ke situ. Jadi dunia ini dikendalikan itu, maka itu harus ditata betul. Sampean walaupun wajahnya nggak terlalu cakep, tapi rumah tangganya normal, kantongnya ada isinya, gagah. Iya kan? Apalagi kalau pakai rumusnya orang dulu. Ganteng itu kan cuma sampai di usia SMA. Usia 30 lah. Itu butuh orang ganteng, butuh orang gagah itu di situ. 30 ke atas, kantongnya, Pak. Iya, mau gagah, mau ganteng, kantongnya kosong, mukanya rusak, dicakar sama perempuannya. Apa? Malu. Iya. Karena semuanya butuh. Jadi 30 ke atas kok masih berpikir tentang ketampanan, itu udah expired, itu udah kuno. Hitam, jelek, dekil gitu. Yang penting kantongnya ada isinya, ke mall gagah, Pak, gini. Itu. Kalau enggak ya cuman pabrik sayur, pabrik jangan ah. Jangan itu. Istri pengen lipstik gitu. Wah, jangan. Sunnahnya enggak begitu. Perempuan jangan suka berdandan, itu melanggar sunnah. Dandannya di rumah aja, di luar itu kan laki-laki metit aja sebenarnya. Alasannya banyak. Lah apalagi ini perempuan-perempuan BNI ini. Itu pipinya mahal semua itu. Itu bedak murah udah nggak bisa, hasilnya pasti nggak begitu. Ini kan hasilnya bagus-bagus, tempelin pas itu. Antara warna kulit dan penambahan warna lipstiknya pas semua. Itu mahal. Kalau di kampung sih beras dideplok, ya belum cukup. Lu kan kayak gini kan nggak bisa ketemu pabrik, ketemu customer, ketemu apa. Ini mahal semua, nggak mungkin lah lipstiknya itu di harga 300.000 ke bawah. Pasti 500 ke atas. Loh iya. Iya kan bajunya kayak begini, tiba-tiba baju 100 ribuan, yang nggak mungkin ini ibu-ibu ini. Ini lu jamnya, ada yang murah ini. Ini nggak, potongan rambut kayak begini pasti kerjaan barbershop itu. Enggak gitu, tukang cukur di bawah pohon waru itu ya enggak gitu hasilnya, rapi begitu. Kan gitu, atasnya masih hitam, sininya udah gak putih kan. Itu pasti kerjaan semir kan gitu. Ini sama kan. Itu jamnya bisa kita hitung. Nah kalau kiai sih murah. Ini paling 100.000 cukup. Baju nggak ada mereknya, baunya udah bolong. Ini ya apa? Sampo nggak terlalu sering, potong rambut juga enggak. Celana juga enggak, sarung ini paling ya harga 25.000 lah. Wong ini kain spray aja kok. Dijahit sama istriku. Jangan ganteng-ganteng nanti banyak menarik katanya kan kita. Ya, gimana coba? Ini baju saya ini nggak ada mereknya. Loh kiai kan nggak terlalu mahal. Nah, kalau ini orang-orang publik ini kan mahal. Ikat pinggangnya berapa? Jam tangannya, sepatunya. Sendal saya ya sendal dikasih orang gitu aja. Itu biaya semua. Makanya itu harus ditata betul. Habis itu terus kemudian punya anak. Ini pusat kepusingan berikutnya.
popoknya, susunya, sekolahnya, SPP-nya, minta kendaraannya, HP-nya, kursusnya, aduh semua itu kan. Tapi itu kan juga nggak bisa dihindari. Sampai nggak mungkin terus nggak hidup nggak pengen punya pasangan. Tapi ketika berpasangan pasti melahirkan itu. Ngapain kalau punya pasangan diam-diam kan juga nggak mungkin. Memang bentek kan ya. Ya, itu dari situ dunia itu bergerak sampai semangat bekerja ya karena apa? Punya cita-cita. Cita-cita itu apa? Yang dibutuhkan oleh mulut atas, yang dihasilkan oleh mulut bawah. Punya anak, punya ini, semangat. Coba kalau tiba-tiba hidup nggak punya anak itu, nggak pengen makan itu, ya nggak kan begini bentuknya itu. Gimbal terus ya orang gila-gila itu kan nggak punya cita-cita dua itu. Syahwat nggak ada, mulut ya seadanya jadi masukin. Itu. Nah dua itu kalau nggak ditata, Tuhan entah di mana, nggak akan ketahuan. Udah nomor sekian lah urusan Tuhan itu. Makanya kalau dua itu tertata dengan baik, maka cita-cita menjadi orang takwa itu terjaga. Kan gitu. Nah pusat nafsu dua itu memang harus ditata. Itu dunia ini, dunia yang real itu ya itu. Makanya sampean kalau puasa itu sesungguhnya adalah belajar untuk menata dua kutub dunia itu. Kalau dua itu sampean tata, enak hidup itu nyaman betul. Makan kita tata, oh aku ternyata dengan makan sayur aja cukup. Nggak usah bayangin makan yang ditata. Oh ternyata, apalagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kan kadang suaminya sampai jengkel. Makan yuk, enggak ah. Makan yuk, enggak ah. Ya Allah, hanya karena takut gemuk. Enggak ah. Di samping memang ada trauma sejarah. Perempuan itu kalau suruh milih makanan paling pusing gitu. Karena enggak mau. Enggak, karena kapok. Iya, karena dulu perempuan salah milih makanan, suaminya diusir dari surga. Nabi Adam. Karena minta buah kulti. Jadi trauma makanya perempuan. Sekarang perempuan ini susah, makanya istri saya nggak boleh. Kamu jangan diet. Aku pengen ngajak kamu makan sesukaku kemanapun, ayo. Walaupun makanan itu nggak mahal, paling bakso, terus sayur gitu, paling gitu. Tapi jangan kemudian karena takut gemuk. Tapi hasilnya gemuk juga istriku. Iya, dulu waktu saya nikah itu kecil, 46, 47. Anak 1, 65. Anak 2, 85. Anak 3, 95. Anak 4 jangan ditimbang. Loh, iya kan? Loh, dijaga makanan. Ada ya terserah lah pokoknya makanan dijaga. Syahwat ya dijaga. Kalau yang bebas kan sama istrinya terserah lah. Sama suami sampai mau nungging, mau jungkir balik terserah. Tapi begitu keluar dari situ, pertaruhannya apa? Harga kemanusiaan kita dipertaruhkan di situ. Dipotret kita, digerebek gitu, udah habis. Perselingkuhan. Apa namanya? Perempuan yang pelakor. Perebut laki orang. Kalau laki perebut istri orang apa? Apa? Pebinor. Perebut bini orang gitu. Coba itu. Terus tiba-tiba kepala BNI dipoto gitu kan. Jangankan begitu, lagi jalan sama teman, orang salah paham dipoto itu kepala BNI. Jalan sama perempuan lain gitu. Itu aja butuh klarifikasi. Konferensi pers, maaf saudara-saudara, itu saudara saya. Itu bukan orang lain, itu saudara. Tetap ada proses klarifikasi sosialnya. Kan? Jadi makanya perintahnya la'allakum tattaqun, itu harmoni, la'allakum tattaqun. Makanya karena harmoni terjaga, maka kalau ada ayat berikutnya. Itu kan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu ada jalan keluar hidupnya. Karena apa? Dia tenang hidupnya, damai. Apapun pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena kita stabil dalam kehidupan, balance,
Orang mau ngajak kerja juga percaya, orang mau ngajak join juga percaya. Ada rezeki yang dari tempat-tempat yang nggak kita sangka. Karena apa? Kita lempeng. Orang ngajak join enak, nggak mungkin lah geragas, enak, jualan enak, apa-apa enak. Nah, itu makanya itu terjadi. Begitu doa itu susah itu benar. Nah, terlepas dari itu semua, sesungguhnya manusia kalau kita kembalikan kepada titik tadi tentang seperti handphone. Handphone itu kan melakukan apapun kan tercatat kan. Atau kamera itulah. Kamera itu kan lihat saya gini kan disyuting. Itu kan itu ada gambarnya. Itu semua yang dilakukan kamera itu disimpan di memori. Begitu selesai acara itu dibanting juga nggak apa-apa. Kalau memorinya masih ada, rekaman ini ada semua. Nah, manusia itu punya alat rekam, namanya roh. Roh sampean itu alat rekam. Sampean mau ngapain aja direkam sama roh itu. Kerjaan tangan, kerjaan apapun direkam itu sepanjang hidupmu. Chipmu itu ya ruhmu, nyawamu itu. Ngerekam. Makanya kembali kepada Allah, rekamannya jangan jelek itu aja. Nah, agar rekamannya bagus, maka nafsu itu harus ditahan. Karena orang kalau nafsunya tinggi, rekamannya nggak ada yang baik. Mata, lihat tetangga beli Avanza gitu. Paling kredit. Rekamannya kredit. Tapi kalau orang hatinya udah tenang, udah teduh. Lihat orang beli, alhamdulillah, tetanggaku bisa beli Avanza, nanti kalau aku sewaktu-waktu butuh bisa pinjem. Rekamannya alhamdulillah. Suami ngorok. Walau emosinya nggak tertata, radio rusak ini, rekamannya radio rusak. Tapi kalau orang udah jernih, terus alhamdulillah suamiku masih ngorok, nggak harus tak tengok, saya masih tahu dia masih hidup. Alhamdulillah rekamannya. Titik yang paling kita susah, misalnya satu contoh ya, sendal hilang gitu di masjid. Gitu. Kalau orangnya gak emosian itu sendalnya hilang itu yang disebut yang binatang kaki 4 semua. Mulai dari kucing, mulai dari anjing, mulai dari kambing, babi, celeng, sebut semua. Akhirnya rekamannya itu celeng gitu kan, babi ada semua di situ. Begitu nanti dia mati, rekamannya ada, babinya dipanggil, celengnya dipanggil. Celeng kesini kamu. Kenapa ya Allah? Kok kamu ada dalam hati orang ini ngapain katanya? Kamu kok terekam di sini? Iya ya Allah, aku pernah dituduh nyolong sendal sama dia. Padahal dia kan tahu seumur-umur gak ada celeng kok nyuli sendal itu. Aku gak terima itu, jangan kau masukkan ke neraka. Dia fitnah, jangan kau masukkan ke surga. Itu fitnah ya Allah. Mate kita. Tapi kalau teduh hati kita, sendal hilang, Masya Allah ini siapa? Allah. Iya kan? Nah, di masjid misalnya takmir itu. Takmir itu kalau nafsunya belum terkendali gitu. Tiba-tiba lihat ayam naik masjid, ayam goreng gitu kan. Ayam goreng. Tapi orang kalau udah teduh, ayam naik masjid, alhamdulillah ada ayam naik masjid, ya Allah, kok belum nelek ya. Begitu nelek, jelek, alhamdulillah ayam pinter. Akhirnya ilmu toharoh, ilmu praktek membersihkan kotoran dari atas masjid bisa saya praktekkan. Loh, ada titik di mana kita mempertemukan kita dengan Allah. Karena nafsunya turun. Makanya nafsu itu jangankan sama yang baik. Jangankan sama yang haram ya. Sama yang halal aja kalau nggak ditata ribut kita sama Allah. Contoh. Bener kan asli mana? Jogja. Yang bukan Jogja siapa? Pundi? Oh, Semarang. Orang Semarang kan kerja di Jogja terus. Lebaran pulang ya. Pulang bayang no lumpia. Oh, lumpia gitu kan. Wah, orang Semarang kan trennya kan lumpia. Makanya dia pokoknya nanti aku kalau pulang mesti mangan lumpia soto bangkong. Wah, itu bayangannya udah itu aja kemana. Sampai di sana begitu lebaran tutup tokonya. Wah, telek ini tutup tuh. Wah, kakek aneh cari orang Semarang kan gitu. Emosi aja itu karena tutup. Seminggu nggak ada, 2 minggu ditunggu nggak buka-buka. Ini setelah kerja lagi ke PNI. Di hari terakhir mainlah ke rumah Pak RT gitu, pamitan lah. Ternyata di situ lumpia plus soto bangkong.
Ya Allah, wong ini suguhan kan halal ya, enak kita makan. Allah enaknya, wah. Nafsu selama 1 bulan pengen itu keturutan. Nah, dari setelah itu begitu mau pulang, benar-benar mau pulang, besoknya gitu pamitan ke calon mertua kan. Nggak taunya calon mertua juga bikin soto bangkong itu sama lumpia. Ya Allah, bikin lagi. Tapi nafsunya udah nggak ada. Ayo nak silakan nggak? Enggak Pak, enggak. Wong udah keturutan kemarin loh. Udah nggak terlalu nafsu. Tapi agak enak juga sama mertua kan. Akhirnya makanlah. Begitu dimakan wong nafsu makannya udah turutan kemarin. Ah, enak yang kemarin katanya itu. Sampean begitu bilang enak yang kemarin ribut sampean sama Allah. Ribut itu sama Allah. Wong hari ini dikasih yang itu, kok masih nggak terima, bayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai segitunya loh ya. Ini pelajaran batin puasa itu sadis kalau kita nggak latih. Loh makanya, nah ruhmu itu nanti ngerekamnya yang bagus-bagus. Makanya saya itu kadang kalau ketemu orang misalnya, saya ngomong yang enak-enak aja. Kamu kok tambah cakep gitu. Ah, seneng dia. Rekamannya bagus. Kok tambah jelek? Wah, itu emosi sampai merumah lihat kaca. Wah. Dasar kiai brengsek gitu. Akhirnya membuat orang punya rekaman buruk. Jangan. Meskipun makanya walaupun kita lihat teman kita udah masak gitu ya. Enggak tahu asinnya luar biasa. Enak, Masya Allah, enak itu. Masa sih? Ternyata asin yang masak. Loh ya nggak apa-apa. Tapi daripada kita meninggalkan jejak. Loh, makanya kan dulu ada bahasan sampai terkait dengan salaman dengan wanita. Pernah dibasul masail kan? Hukum salaman sama perempuan yang bukan muhrim. Boleh. Gitu kan, itu cuma membatalkan wudhu. Ya, wudhu lagi nanti. Daripada dia ngajak salaman kita tarik begini. Iya kalau paham, kalau nggak paham, wah jengkel, emosi, apa itu? Itu membersihkan hati orang dari jengkel itu lebih susah daripada kita selesai wudhu. Maka carilah titik yang paling mudah, lebih baik wudhu daripada buat dia jengkel. Minta maafnya juga susah. Membersihkan hatinya juga susah. Nah, sederhana aja sebenarnya. Jadi nggak usah nah, orang yang nggak mau ya sama-sama wudhu ya gini. Tapi kalau yang sudah gini ya terima aja. Kita lebih baik wudhu lagi. Makanya saya kadang jadi kiai itu juga susah. Kadang sholat isya itu bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu. Udah sholat, ada tamu datang. Saya tahu orang itu nggak akan sholat kalau nggak saya imami. Saya ngimami lagi akhirnya. Ayo aku urung sholat, ikut kiai, ikut. Dia pulang, ada rombongan lagi yang kira-kira nggak akan sholat itu. Sebentar ya aku belum sholat, ikut kiai, ikut. Makanya ya suka-suka kadang saya sholat isya itu bisa 10 kali. Ada tamu, wah ini orang ini nggak akan sholat ini kalau nggak di sini. Akhirnya saya tak sholat dulu ya, tadi belum sholat, tamu tadi banyak. Akhirnya ikut kiai, ikut ya akhirnya ya walaupun cuma sehari semalam mungkin sebulan sekali, cuma sekali isya itu ya nggak apa-apa. Yang penting dia punya tabungan sholat kan gitu. Urusan bagaimana nanti kembali kepada Tuhan, urusan Tuhan. Apain kita ikut-ikutan? Lah itu. Makanya kita alhamdulillah kita masih diajari kurikulum kuno ini. Maka puasalah sekali-sekali. Walaupun dengan bahasa yang lebih keren, intermittent fasting. Tapi ya kalau waktunya maghrib ya buka, waktunya sahur. Tapi kalau intermittent fasting kan biasanya minum tok. Wah, galon nih. Makanya saya pernah ada tamu, alhamdulillah kiai orangnya sekarang udah nggak gini, sudah gini. Tak pikir sholat, katanya dulu mabuknya pakai botol, sekarang mabuknya pakai galon. Ya, dan di setiap pergerakan ini bank pasti hadir sekarang. Makanya mengatakan bank itu haram juga harus hati-hati. Karena sistem kehidupan kita sudah nggak bisa lepas dari bank. Pergi haji pakai bank, baca Al-Quran pakai bank, karena percetakan Quran utang bank sebelum dibeli negara, bank semua. Kita kemana-mana bawa duit, produksi bank,
Pakai ATM kerjaan bank. Ngirim anak transfer bank. Kok tiba-tiba bank haram itu gimana rumusmu? Kalau kau mengatakan bank haram ya jangan bawa uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Jadi makanya, udah nggak usah iseng-iseng deh, kadang kita ini suka iseng gitu. Ya, perempuan, contoh istri kita kan, marah gitu. Udah, wah kamu perempuan cerewet. Udah kita buang aja, kita selesai aja. Jangan gitu, yang cerewet kan mulutnya. Yang lain kan masih enggak. Pantatnya apanya kan masih kita bisa pakai. Seperti bank, suku bunga. Ya kalau nggak ada, itu memang susah ya kalau kadang kita diskusi itu. Dulu bank itu berdiri bahasa perbankan antara bagi, jadi uang yang didapat dari proses nabung, atau itu namanya interest kan kalau dalam bahasa perbankan. Nah kita di Indonesia itu nggak punya, bahasa interest itu nggak punya. Bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini kan kosakatanya kurang. Jangankan ketemu bahasa-bahasa yang ketemu bahasa Jawa aja, bahasa kita mate kok. Kunduran truk itu udah nggak punya loh kita itu. Bahasa Indonesia ini apa gitu. Atau pecirit gitu. Pecirit itu kan keluar sedikit-sedikit dari belakang. Kalau mencret kan banyak. Kalau itu kita nggak punya loh. Nggak punya kita bahasa. Kita punya banyak sekali bahasa yang kita nggak punya. Ya kan? Makanya syahadat itu bagi polisi kan bahaya itu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasa negara kan saksi itu kan yang melihat, yang menyaksikan kejadian secara langsung. Loh, kalau orang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa pernah ketemu kamu? Bahasa kita ini. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2 kalimat itu suruh mendiskusikan guru bahasa Indonesia nggak ada selesainya itu, sebulan juga nggak selesai. Makanya bahasa Indonesia kan berat kalau ketemu dengan bahasa-bahasa yang lain. Lah termasuk dulu ketemu bahasa Inggris namanya interest itu nggak ketemu. Perbincangan tentang interest itu apa? Makanya kemudian menggunakan suku bunga. Padahal bunga itu flower. Awal dari situ jadi panjang lah. Akhirnya lahirlah bank syariah segala macamnya itu. Ya bank syariah sih nggak ada masalah. Cuman mestinya bank syariah itu penjaminnya adalah Baitul Mal. Bukan bank konvensional penjaminnya. Jadi kalau yang utang namanya gorim, bukan bank plecit. Nah itu panjang lah itu kalau diskusi itu nggak ada habisnya, itu memang problem bahasa. Jadi banyak sekali kita ini punya problem-problem perbankan. Nah orang-orang kadang iseng kan, bank haram. Loh, kalau kamu sudah mengatakan bank itu haram, ya sudah, kamu jangan sekali-sekali menggunakan produk turunan bank. Jadi sesuatu yang haram itu mau dikit banyak ya haram. Jadi kemana-mana jangan pakai uang, jangan bawa ATM, jangan transfer. Iya, makanya ada yang kemudian benar-benar pengen kembali ke uang emas. Ya nggak ada masalah kalau kamu bisa. Sekarang emas itu kalau jadi alat tukar kan masalah. 1 gramnya 3 juta sekarang. Ya kan? Kalau jadi koin itu berapa itu? 3 juta itu. Sak kuku gini palingnya. Nah terus itu kalau dibawa ke pasar, untuk transaksi kangkung seiket yang harganya 5.000, itu nyuwile piye iku? Cik ngono ya malah hilang. Loh, itu kan sudah nggak visible. Sudah nggak visible. Makanya kemudian konversinya kepada obligasi dan kepada mata uang. Dan dunia sepakat kok itu. Dunia sepakat. Hanya dengan uang loh kita sepakat itu. Agama kita nggak sepakat dengan satu agama. Kita nggak menghargai, ada yang nggak menghargai agama orang. Tapi kalau duit sepakat semua. Mau orang Taliban yang anti Amerika itu, kalau bawa dolar ya sama aja dia. Yang gondrong itu ya sama aja. Orang cewek sama Singapura, kalau bawa dolar Singapura ya sama aja, ini dibawa ke BNI ya harganya segitu, money changer ya segitu.
Jadi orang di dunia ini paling bersepakat itu dengan makanan, dengan uang. Bentuknya terserah kayak apa, misalnya gandum ada yang jadi mie. Nah, makanya perbankan itu lebih mudah dunia ini. Tahun 50-an orang haji itu 36 sapi. Dan 50-an, 40, 50, 35 sapi itu baru bisa berangkat haji. Mahalnya kayak apa? Karena ada bank sekarang itu orang haji sapi 3 udah berangkat deh. Dulu tahun 1800-an akhir itu beli buku kosong untuk nyatet kitab itu, untuk nyatet itu harganya 6 ekor sapi. Sekarang 6 ekor sapi sudah bisa beli perpustakaan. Lu jadi jangan dikira. Televisi cawang dulu gini itu sapi 12 itu baru dapat 1 TV. Johnson. Krek gitu kan gitu. Lo itu makanya dulu mahal. Dan dunia belum disatukan oleh teknologi. Mau lihat Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Ditunggu sehari masih yang keluar Harmoko, Murdiono. Dulu kan gitu. Kalau kita kangen aja masih pakai surat cinta dulu. Iya kan, dulu dunia ini belum disatukan dengan teknologi. Pergi ke pasar cari kertas warnanya pink gitu. Yang baunya mawar, jangan bau melati, bau genderuwo. Ya kan, terus tinta biru. Untukmu kekasihku. Semenjak aku dipindah ke cabang Irian, aku merindukanmu. Entah malam hari ini rinduku begitu berat. Dan ketika setiap membayangkan wajahmu, aku setiap seperti melihat bayang-bayangmu di situ. Aku rindu kekasihku. Seiring terdengar lagu Isabella di rumah tetangga. Aku khawatir kita putus, katanya. Karena itu lagu tentang putus. Tapi setiap aku membayangkan wajahmu, kenapa yang hadir malah wajah bapakmu? Dulu kan pinter kan orang merangkai kayak gitu itu. Perih kekasihku, ini harus kulewati demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Seperti kata penyair, ini perihnya kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dengan itu. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kan dulu begitu kan, kita pintar gitu merangkai-rangkai gitu. Ya, kekasihku. Ya, kekasihku. Aku masih bisa mencium aroma tubuhmu. Karena perpisahan di bandara itu kau sempat sentuh ujung hidungku. Dan untuk mempertahankan bau itu, aku gak mandi seminggu. Ada gitu kan. Kekasihku, kayaknya cukup deh sampai di sini ya. Habis kata-kataku. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus kita cari pos kan, terus kita template perangko gitu. Ya Allah, itu kayaknya baru kemarin kan. Begitu ada teknologi baru itu habis semua. Cepatnya luar biasa loh dunia ini. Dunia ini cepat. Makanya manusia kalau nggak mengupgrade dirinya ketinggalan. Dunia ini cepat. Baru kemarin loh kita baca koran itu. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Loh, jangankan ini ya, memang manusia itu memang begitu. Cepat luar biasa. Nabi Sulaiman itu ketika bekerja berat masih butuh jin. Makanya nenek moyang kita dulu kalau mau ngangkat-ngangkat masih butuh jin. Tapi ngurus jin kan ribet. Pakai wedus kendit, pakai apa. Ribet, akhirnya udah bikin keren aja lah, pakai solar beres. Ratu Balkis sama Nabi Sulaiman kisah cintanya masih melibatkan jin. Makanya nenek moyang kita dulu kalau jatuh cinta pakai jin. Ya kan? Pergi ke pohon besar, tapi kan ribet. Pakai pitik cemani, pitik blorok, kembang kantil, lah ribet. Akhirnya udah beli Avanza gitu aja. Cinta tumbuh bersama Avanza kan gitu. Cinta tumbuh bersama Pajero Sport gitu aja. Loh, dunia berubah. Dunia ini berubah. Makanya malaikat juga mungkin sekarang ada yang mulai juga risau gitu kan. Karena pekerjaannya kayaknya mulai diganggu sama manusia. Malaikat penjaga kelahiran itu kan pusing itu. Daftarnya hari Selasa, hari Senin udah keluarin itu sama manusia, namanya di sesar. Wah, itu makanya anak sekarang itu susah kalau didoain. Karena nggak punya weton.
angkatan. Kayak tentara. Angkatan berapa kan gitu. Dunia berubah cepetnya luar biasa. Kita juga nggak ngerti nanti tiba-tiba kalau pergeseran dunia ini tiba-tiba ada liquidnya. Ya kan, blockchain ini kan akan menjadi prototipe dunia baru. Cuman belum ada yang percaya, baru Ekuador yang percaya. Kalau tiba-tiba ada yang kasih liquid itu dunia berubah, perbankan juga pasti akan geser. Dulu cuman gitu tak. Dulu juga sama, obligasi nggak ada yang percaya, tapi begitu dikasih duit sama Rothschild Rockefeller, dunia berubah. Ini blockchain ini sudah, karena obligasi sudah nggak bisa dipertahankan. Semenjak Amerika sebagai negara pembuat obligasi gagal obligasi 2007 sampai 2012 itu. Inggris gagal Brexit, Inggris. Kon serem tuh dunia ini, pertahanan ini pakai apa? Ini orang bikin blockchain. Nah cuman masalahnya, ini belum ada yang kasih liquid kan itu. Yang percaya baru Ekuador. Kalau nanti ada yang percaya kasih liquid, dunia berubah. Giral Kartal pensiun udah. Nah sampai harus punya cadangan energi baru untuk beralih ke situ. Ya, dunia berubah. Ini yang udah terlanjur sekolah-sekolah, Giral Kartal, ya, obligasi. Nah itulah, itu dunia. Basicnya tetap apa? Ya tetap tadi itu, urusan ini sama urusan makan. Makanya kita masih disekolahi sama Allah selama 1 bulan. Semoga kita ingat bahwa ini pelajaran dasar. Kamu kelola atau enggak? Ya tergantung, itulah hidupmu di situ. Itu dua-duanya kamu kelola dengan baik, hidupmu juga akan tertib. Nah hidup yang tertib dan dikelola akan punya generasi juga yang tertib. Makanya dunia itu seperti investasi. Gitu. Kalau investasinya bagus nanti ya pertumbuhan pasarnya juga bagus, marketnya bagus. Ya, semoga siang hari ini kita mendapatkan ridho Allah dan nanti puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah. Dan kita termasuk golongan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran tayyiban ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futhal arifin bi hikmatika wa nasrul wa dzakirna man nasrana ya Allah ij'al aulatana dzurriyyatana dalam alim minal khair al ibadah sum qiyamah wa jamaa qasidana ma qasna akhrizakal halban wa sir rabbana taqabbal minna siyamana salatana tarawihana wa ruk'ana wa sir jami'a amalina wa kafir sayyiatina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Gus Muafiq atas tausiah yang begitu luar biasa, Masya Allah. Baik, acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin 2 dari offline dan 1 dari online, silakan. Bismillah Pak Ustaz. Izin bertanya ya Gus. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Muafiq, ini terkait yang puasa atau kalau di Jawa mungkin upawasa ya Pak ya. Dan beberapa ada seperti apa ya, kalau di Jawa itu tirakat-tirakat yang lainnya. Apakah puasa
selain Ramadan ya Pak, ya Gus, misalnya puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah, puasa weton, ataupun kegiatan-kegiatan lain kita yang menghubungkan kita dengan Gusti Allah, itu bisa menjadi salah satu wasilah kita besok buat Gusti Allah, Pak Gus Muafiq. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ada yang kedua, Pak? Tidak sulit Pak ini, Gus. Saya pernah mendengar bahwa Kanjeng Nabi aja tidak akan mensolati jenazah, misal pun itu jenazah yang syahid, apabila dia masih mempunyai hutang. Nah, bagaimana, khususnya karena saya di unit kredit ya Gus, bagaimana menghadapi debitur-debitur yang sudah kesusahan bayar, tidak mau membayar hutang dengan dalih riba. Karena ini sering terjadi Gus, apabila usaha sudah mulai tidak fit, terus tidak mau membayar angsuran di bank, dalihnya adalah bahwa hutang itu riba. Seperti itu. Padahal kan akad awalnya adalah sama-sama setuju untuk melakukan perjanjian kredit di bank. Itu aja Gus Muafiq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan itu ya. Di dunia ini semua bisa kembali kepada Allah. Ya. Semua bisa kembali kepada Allah. Jadi hadis ada memang yang innamal a'malu binniyat. Jadi apa-apa itu tergantung niatnya. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun kehidupan ini bagi seorang manusia itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallah ya war rasul ya. Siapa yang berhijrah atau melakukan niatnya itu karena Allah, ya dia dapat. Kalau karena dunia, yusibuha ya li dunia. Karena dunia. Itu dulu adalah hadis yang asbabul wurudnya karena ada sahabat yang berhijrah. Tapi bukan karena ikut Rasulullah, tapi karena pengen dapat istri cantik di Madinah. Nah itu kan awal kehidupan bahwa manusia harus semuanya berawal dari Allah. Akan tetapi ada makna bahwa manusia itu yang ketika hadis itu dikeluarkan adalah ketika manusia sudah besar. Nah, sampean ini kan sudah hidup, sudah bergerak, tapi belum ngerti caranya niat. Sudah makan dulu sampean itu waktu bayi makan ini nunggu ngerti Allahumma barik lana. Ya kan? Jadi manusia ini sudah melakukan sesuatu dari kecil kadang yang dia belum mengerti niat. Maka seolah-olah bahwa apa yang tidak diniatkan dari awal itu nggak akan sampai kepada Allah. Tapi bagaimana manusia yang belakangan sudah melakukan sesuatu tapi belum ngerti niat. Gitu. Misalnya terus perempuan menikahi laki-laki atau laki-laki menikahi perempuan. Tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Li jamaliha karena cantiknya. Ini dunia kan cantik. Gitu. Li nasabnya. Nasab ya karena nasabnya. Ini dunia juga kan. Terus lidiniha, nah ini baru agama. Gitu. Nah, nasabnya, linasabiha, lijamaliha karena cantiknya, terus karena agamanya. Nah ini semua adalah dunia. Tapi akhirnya kemudian menjadi Allah karena dikembalikan kepada Allah.
Sampean bekerja di sini dulu karena Allah apa karena dunia? Ya dunia kan. Pengen dapat kerja, makan, apa. Dunia semua. Tapi pada akhirnya dikembalikan kepada Allah untuk nyekolahkan anak, untuk pergi haji, untuk pergi umroh, untuk bangun masjid. Jadi dunia ini bisa dihantarkan kepada Allah. Termasuk juga itu. Puasa mutih biar ngapain? Puasa weton biar ngapain? Kan gitu. Itu biar kita mendapatkan nilai lebih dalam internalisasi individu. Setelah mendapatkan pencerahan, kita mau hantarkan kemana nih dunia ini? Gitu. Apakah kemudian kita mau hantarkan untuk merebut istri orang? Atau merebut suami orang? Atau kita hantarkan untuk menenangkan, menata rumah tangga? Nah itu kan tergantung. Di situ makanya kemudian kelihatannya dunia, tapi bisa dihantarkan kepada Allah. Gitu loh. Sampeyan dandan, ini dunia loh. Lipstiknya dibikin orang Prancis, dunia. Tapi mau dihantarkan kemana kecantikan ini? Wah dunia biar ketemu nasabah. Wah itu dapat dunia. Loh, tapi setelah ketemu nasabah, dapat fee. Dari kredit, dari apa. Itu untuk apa? Nyekolahin anak, bayar listrik. Loh, jadi yang terlihat dunia ini ternyata bisa dihantarkan kepada Allah. Maka seluruh hal dunia yang kemudian kita anggap akan kita hantarkan, itu menjadi wasilah kita kepada Allah. Kelihatan dunia kan? Sampai ternak kambing berapa sih? 1.000 kambing. Yang sampai hantarkan kepada Allah cuma 2,5%. Itu yang lain sudah ikut semua kembali kepada Allah. Sampai puasa weton, puasa apa? Itu kan demi integrasi yang sempurna di dalam dirimu manusia antara rohani dan jasmani. Setelah nanti mendapatkan integrasi yang bagus, menghasilkan efek, mau diantarkan kemana? Kan gitu aja tinggal. Yang tahu ya sampean sendiri. Kalau tiba-tiba diantarkan biar apa? Menjadi biar cantik begini, biar menjadi simpanan Pak Ketua gitu. Nah itu dunia, itu nggak boleh. Tapi kalau biar semuanya enak, nanti keluarga juga nyaman. Nah itu barang dunia bisa dihantarkan. Kayu di tengah hutan bisa sampai hantarkan kepada Allah. Digaya apa? Gaya omah. Akhirnya dengan kita punya rumah, kita mandi nggak dilihat orang. Karena menutup aurat itu wajib. Akhirnya kita bikin kamar mandi. Kayunya dari mana? Ya dari hutan. Terus di situ kita bisa sholat, kita bisa makan, kita bisa apa? Loh, jadi jangan dikira dunia itu berhenti di dunia, enggak. Tapi bahkan yang kelihatannya akhirat bisa menjadi dunia. Kenapa kamu sholat? Wah, mertuaku di situ. Loh, sholat untuk dunia. Tapi begitu dapat anaknya mertua, kita hantarkan anaknya mertua menjadi istri kita ini untuk mendapatkan perbaikan keagamaan kepada Allah. Beloknya ini. Pelihara lele. Dunia itu. Lele kok. Apalagi kalau kita kasih makan wah itu tambah wis dunia, kotor, bangkai. Tapi begitu nanti panen, di situ kita buat nyekolahin anak, kita buat nyekolahin bayar ini. Itu dihantarkan. Jadi dunia ini terserah, makanya manusia itu mau kaya apapun, nggak ada urusan. Yang penting terakhirnya dihantarkan kemana? Itu namanya husnul khatimah.
Jadi jangan kemudian orang masih berjalan udah dihukumi. Kadang ini kita terlalu iseng gitu loh. Menjustifikasi, wah itu nggak bisa, itu musyrik. Ini perlu ngapain? Orang baru berjalan udah diributin. Kan kita ini sering sekali, iseng sekali gitu. Nggak ada dalilnya. Loh, ini dalilnya jauh. Dalilnya bukan di situnya. Dalilnya di sana. Kita punya kewajiban mengantarkan anak pada pendidikan. Loh kok hubungannya sama puasa? Ini biar saya punya ketenangan batin untuk kerja. Kalau nanti saya kerjaannya tenang, batin saya tenang, energi yang tenang ini memungkinkan untuk membangun rangkaian usaha. Dari situ kemudian anak saya bisa sekolah. Ketika anak saya bisa sekolah, tugas orang tua menghantarkan anak mendapatkan pendidikan, ini jalan menuju Allah. Loh, jadi jangan kemudian itu, sama jangan dengerin orang-orang begitu. Apalagi yang kemudian udah nggak bisa bayar riba, itu tempiling aja orang kayak begitu. Iya, itu sudah bener-bener geblek itu orang itu. Hutang ya tetap hutang. Kalau udah tahu gitu ngapain dulu hutang. Makanya saya kalau udah bilang bang riba, ya udah aku hutang ke kamu aja. Saya bilang gitu. Wah nggak bisa lah ya, makanya nggak usah ngomong deh daripada gitu. Makanya ustadz yang anti riba itu kalau kita pengen bangun utang aja ke dia. Ada ustadz kan riba gini. Wah ya sudah ya ustadz, aku ini mau bangun peternakan kambing ustadz. Nggak punya duit, utanglah ke sampean. Wah nggak bisa, wah ternyata sama-sama iklan yang ngapain. Daripada diiklanin sama kamu, mending aku iklan bank aja, bayar dikit nggak apa-apa. Ini nggak ada yang tanggung jawab, enak sekali. Ketika tiba-tiba utang nggak bisa bayar, riba gitu. Oh. Ya jangan gitu, ya bilang aja aku nggak bisa bayar, udah bangkrut, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ngeles ini riba, gitu, nggak bisa. Ya, itu harus ditarik itu ke pengadilan itu. Harus diselesaikan betul orang kayak begitu. Gak apa-apa, perjanjian kok. Kok tiba-tiba ada alasan riba? Ya. Kamu pakai duit kok dulu kesininya, bukan pakai riba, Kang. Kamu ngeluarin itu pakai duit itu, nanti kembalinya ya pakai duit. Nah kecuali kalau kamu dulu bawanya suku bunga tok itu, saya hutang 100 miliar, bunganya berapa? 30 juta, ya udah saya ngambil yang 30 juta aja lah, itu baru ngambil bunganya tok. Wong itu yang 100 jutanya dibawa kok sama dia. Utangnya utang duit bukan utang riba. Ya itu harus dikembalikan. Ya kalau mau nggak suka karena anggap aja bunganya itu riba, ya sudah pokoknya balikin. Wong kamu duitnya utang kok dulu kok tiba-tiba. Udah kita tolerir aja daripada kamu bangkrut itu nanti kamu bunganya nggak bisa bayar, udah pokoknya aja pulangin. Itu batas minimalnya. Karena keluar dari bank bawa duit dia utangnya, bukan utang suku bunga dia. Nah, sama harus bawa itu pengacara itu. Tempeleng aja. Apa? Enak aja tiba-tiba begitu gak bisa bayar alasan bank riba. Kamu bawa keluar duit dulu Kang, bukan bawa riba katanya. Itu saya baru sadar loh, sadar kan gak apa-apa. Duit itu sampai sekarang masih sama. Dia belum berubah. Itu orang pakai alasan itu. Alasannya banyak. Jadi kata orang Arab alasan itu padha karo silit. Angger wong duwe. Jangan gitu, bok riba. Tapi masih yang keluar itu duit, bukan riba. Ya kan? Ya kalau mau nggak mau ya sudah. Jual nasi, nanti duitnya untuk kita belikan nasi lagi, nggak masuk perbankan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dari situ tiba-tiba baru bilang riba gitu. Itu enak itu. Ya. Itulah, jadi itu hukumnya tetap hukum dasar penghutang. Nah persoalan nggak disolati ya Nabi nggak mensolati ini, itu kan tetap disolati.
Tapi kalau dulu kan proses hutang itu kan lebih mudah. Kambing, bayar kambing. Kalau sekarang kan lewat perbankan, gini kan panjang. Kalau nggak disolati dulu, busuk itu tiba-tiba. Ya. Madorot itu. Ya makanya boleh, tetap harus disolati, utangnya dihitung belakang. Yang penting keluarganya nanggung. Jangan kalau orang punya hutang nggak disolati. Ya semua orang punya hutang. Saya aja sama anak saya punya hutang. Iya saya sama anak. Nak pinjam duitnya dulu nak 100.000 gitu. Bapak belum bayar gitu. Gimana? Iya kan? Nah, jangan gitu. Orang mati terus disolati. Urusan hutangnya ditanggung keluarga. Nah itu kecuali kalau orang nggak punya keluarga sama sekali udah diikhlasin gitu. Ya.